What's up, Vistra Peeps? Back again with your host, David Martino at Vistra Podcast. And together, let's make some fun! Oke, dan di kesempatan kali ini adalah kesempatan yang spesial karena di cuaca yang sangat panas ini ya, kita juga akan membahas sesuatu yang lagi hangat dibicarakan oleh anak muda, khususnya di sosial media dengan pakar mungkin ya bisa disebut pakar yang sangat luar biasa di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Ko Alexander atau ini Alex. Halo, Silakan, ya. selamat siang di cuaca yang begitu panas ini ya, Pak ya. Iya, UV sampean. UV-nya sangat tinggi. Iya, ini hitam, baju kita juga hitam. Iya, Tambah panas makanya, kok Pak. ini ya pas ya hari ini. Makanya. Nah itu makanya teman-teman Vistra Podcast juga harus mendengarkan topik ini dari awal sampai akhir karena yang dibicarakan akan pas juga dengan kalian. Akan panas ya? Akan panas. Oh, iya, oke. Nah mungkin sebelum bicara lebih banyak ya, mungkin David mau flashback sedikit ke belakang mungkin. Kita pengen tahu kira-kira Ko Alek ini dulu backgroundnya kayak gimana sih waktu kuliah, sebelum kerja itu mungkin apa aja yang dilakukan, mungkin bisa diceritakan. Oke, pertama aku perkenalan dulu mungkin ya ke Perkenalan teman-teman dulu, ya. Mungkin ya, ada yang boleh. belum kenal ya. Mungkin ada yang belum kenal. Ya, saya kan hanya rakyat jelata ya. Oh, Oke, perkenalkan dulu ya teman-teman Vistra Podcast buat yang mendengarkan. Ada yang melihat, ada yang mendengarkan ya ini ya. yes. Namaku Alexander Christian Andrew. Aku di sini di UK Petra sebagai salah satu asisten dosen di DKV gitu ya. Ini adalah tahun kelima jadi asisten dosen. Jadi sudah mengajar sejak 2018. Oke. Dan 2018 itu tahun dimana aku lulus kuliah juga. Ya, bisa dihitung ya umurnya berapa ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi waktu lulus langsung jadi asdos tuh ceritanya. Jadi selagi nunggu wisuda itu daripada nganggur tuh asdos lah gitu. Diminta sama salah satu dosen untuk bantu ngajar waktu itu. Jadi sampai sekarang ya jadi asdos di sini lah. Oke, mantap. Mungkin selain di kampus kesibukan di luar ngapain gitu, Ko? Oke, kalau selain di kampus kesibukan di luar, saya seorang videografer juga. Jadi mainly ngerjain video-video komersil atau iklan gitu ya. Ada tim juga bareng teman-teman alumni DKV Petra juga. Dan juga selain itu saya juga sering bikin konten di Instagram Pak. Gitu. Siap. Itu nanti akan kita bahas. Waduh. Mantap. Mungkin mau disebutin ininya juga. Oh iya, instansinya Instagram juga nggak saya, apa-apa ya? Instagram saya namanya @inialek. Ini Alek. Pakai K ya, bukan pakai X ya. Siap. Dan ini mungkin yang satunya juga Oh boleh. iya, boleh. Saya juga punya tim production house Oke. namanya Eternal Creative Visual. Teman-teman bisa cek lah. Jangan lupa di-follow teman-teman. Promosi terus. Oke, gimana nih Mas? Mungkin sebelum Koko kayak di dunia profesional waktu kuliah itu kira-kira Koko punya cerita tersendiri nggak tentang apa yang Koko lakukan selama Oke, kalau aku inget yang waktu aku kuliah itu aku bukan tipe anak yang apa ya bisa dibilang bukan yang terlalu berprestasi, bukan yang aktif ikut semua kepanitiaan gitu enggak. Cuman aku pun waktu kuliah bukan tipe orang yang mementingkan nilaiku ini harus A, aku harus dapat nilai yang perfect, karyaku harus bagus. Enggak, aku enggak pernah berpatokan pada itu. Tapi aku yang terpenting waktu kuliah adalah aku bisa menikmati mata kuliahnya, aku bisa punya relation sama teman-teman, aku bisa enjoy dan aku bisa belajar sesuatu di perkuliahannya. Itu sih yang aku merasa itu paling penting. Oke, ya soalnya ya juga kayak ya kita kuliah juga apa ya masih berproses gitu ya. Betul. Kayak nggak mungkin langsung masuk kuliah harus A semua gitu Betul. kan agak ya susah gitu ya. Betul, namanya kan belajar. Kalau belajar itu berarti ya dari sesuatu yang belum bisa menjadi bisa. Asik. Terus selain itu kayak apa namanya? Kalau dapat lihat kan Koko ini biasanya di videografi gitu. Nah dulu waktu kuliah mungkin punya apa ya cara belajarnya sendiri gitu sampai benar-benar bisa di videografi. Kalau video itu sebenarnya aku mulai itu dari aku SD malah. Oh, SD. Jadi tarik ke belakang SD. Tarik- Mungkin ini kalian tarik- belum lahir ya ini iya. ya. Mungkin kalian belum lahir, semakin kelihatan umur saya. Jadi waktu SD itu secara nggak sadar aku itu sering mendokumentasikan ketika lagi liburan bareng keluarga di mana vlog. bahkan zaman itu belum ada vlog. Oh, iya. Pakai HP itu masih resolusinya kameranya VGA kalau kamu tahu. Kameranya VGA. Bener-bener resolusi masih kotak-kotak jelek lah. Tapi secara nggak sadar aku tuh ngerekam bikin apa bahkan dulu aku masih ingat HP zaman dulu itu bisa dibilang lebih canggih dari HP zaman sekarang. Jadi kalau HP zaman sekarang kalau kamu ngerekam video itu kalau kamu pencet stop
putus kan rekamannya. Iya. Kalau dulu itu bisa di pause. Oh. Jadi oke. kamu tengah ngerekam, kamu pencet itu bisa di pause. Setelah itu di continue. Ah. Jadi satu rekaman, bukan terpisah gitu. Nah dulu aku memanfaatkan fitur itu untuk bikin semacam apa ya, video lucu-lucuan lah. Oke. Jadi misalnya aku ngevideo David nih lagi ngobrol ya, Fit kamu bla 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 bla. Terus tak pause, oke sekarang kamu minggir. Gitu. Oh, oke. Terus kan hilang tuh. Iya, iya. Setelah hilang Cut tak gitu ya. continue gitu. Continue. Terus loh, kok hilang Davidnya? Jadi DIY gitu DIY. editannya. Dulu aku SD kayak gitu. Oke. Terus SMP, SMA akhirnya sampai kuliah akhirnya menekuninya di dunia video gitu. Oke. Nah, mungkin kalau dari tadi kan udah ngomong kayak kira-kira mulai videografinya kapan. Nah, mungkin buat teman-teman Vistra di sini ada juga yang suka videografi, mungkin Koko bisa ngasih kayak tips gitu nggak? Oh, di usianya mereka sekarang ini kira-kira apa yang harus mereka lakukan gitu. Oke, kalau untuk teman-teman Vistra ya, kalian sekarang kan udah ada di generasi yang jauh lebih maju dari zamanku dulu ya. Bahkan dari segi peralatan, dari segi software yang tersedia itu lebih gampang aksesnya gitu. Jadi harusnya kalian bisa mengumpulkan lebih banyak referensi, lebih banyak knowledge, lebih banyak skill dari zamanku dulu atau dosen-dosen kita dulu bahkan. Jadi harusnya sekarang bukan cuman kalian yang belajar dari kami pengajar, tapi harusnya kami juga bisa belajar dari kalian. Karena kalian yang terus mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi harusnya kalian sekarang bisa menelurkan karya-karya yang jauh luar biasa, lebih bagus daripada kita. Karena referensi kalian juga sudah lebih banyak, perkembangannya terus lebih cepat gitu. Jadi ya intinya juga kalau di bidang videografi tetap harus apa ya, jam terbangnya harus tinggi sih. Karena kalau videografi itu kita learning by doing, nggak Banyak bisa nyoba. cuma harus nyoba, harus coba bikin, berani untuk bikin sesuatu yang mungkin di awal dirasa kurang bagus, nggak apa-apa. Karena kalau kamu nggak ngerti yang kurang bagus gimana ya kamu nggak akan ngerti yang bagus kayak apa. Asik, quotes of the day. Iya sih, aku juga setuju. Soalnya di apa ya, apalagi waktu kita kuliah ini sebenarnya bukan saatnya kita untuk berusaha apa ya jadi profesional orang-orang di atas-atas yang umurnya udah tinggi-tinggi. Apalagi kan kita masih belajar Betul. juga. Dan ya itu kan nggak cuman tentang videografi aja, tapi mungkin dari bidang-bidang lain, walaupun itu ilustrator atau aku kan 3D, itu juga ya bisa nerapin kurang lebih yang Betul. Koko bilang Betul, setiap hari belajar hal baru juga. Betul, setuju banget, setuju banget. Nah, oke, sekarang mulai membahas topik utama ya kita pada Apa pagi ini, David? Iya, ini masih berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Ko Alek. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi sekarang ini Ko Alek lagi sering untuk posting video-video di Instagram Reels. Oke. Nah, mungkin Ko Alek punya ini nggak apa namanya, punya cerita tersendiri kenapa kok awalnya tuh pengen aktif ngekonten lagi. Soalnya dulu kan for your information, Ko Alek ini juga YouTuber, Wah, teman-teman. spoiler sekali. Malu saya. Dulu kan sempat ini bikin konten juga Iya. tentang sepatu dulu ya. Nah, terus akhirnya mungkin karena kesibukan akhirnya juga udah nggak bikin konten. Nah, sekarang mulai aktif lagi itu mungkin Koko ada keinginan untuk ngekonten lagi itu karena apa? Oke, jadi karena tadi sudah di spoiler sama David, terima kasih Oh, ya. dari spoiler ya. Jadi maaf. dulu memang aku tuh dari kecil memang suka banget bikin video random gitu ya. Makanya tadi aku bilang waktu kecil liburan secara nggak sadar aku ngerekam waktu sama teman-teman bikin video yang lucu-lucu. Dari kecil memang punya kecenderungan suka bikin sesuatu. Aku nggak suka nganggur anaknya. Dari kecil liburan misalnya kemana habis liburan lebaran gitu ya. Kalau nggak ngapa-ngapain di rumah, Gatel itu gitu kayak ya. gua tuh gitu. Ah. Nggak ada sesuatu yang dibikin di Iya. karya yang ditelurkan itu aku nggak suka gitu. Nah terus dulu kapan ya? Mungkin kuliah awal-awal ya, 2015, 2016 itu aku bikin konten di YouTube. Memang topiknya tentang sneakers waktu itu. Itu aku masih ingat banget di Indonesia belum ada orang yang membahas sneakers. Aku pertama. Tapi ada tapinya nih. Juga nggak ada yang nonton. Karena waktu itu belum naik kan Belum hype-nya naik sampai kayak sneakers. sekarang. Betul. Nah. Jadi nggak ada yang nonton tuh. Terus berjalan sampai kira-kira 2020 sebelum pandemi tuh. Produk lokal kan mulai naik tuh ya. Jadi aku ngangkat beberapa produk lokal juga mulai booming tuh. Sneakers channelku di YouTube mulai booming. Mulai naik dari channel awal tuh subscribernya mungkin cuma 1.000 lah. Itu dalam berapa kali posting video mungkin 4-5 video itu langsung jadi 5.000. Oke. Jadi benar-benar growth-nya cepat. Momentumnya dapat. Tapi terus pandemi datang. Pandemi datang, jobku yang video yang di luar kampus tuh harus di-cut juga kan.
Karena nggak ada pemasukan, akhirnya aku harus smart. Karena untuk nge-review sepatu itu aku harus beli terus, dan itu keluar uang. Iya. Apalagi pandemi nggak bisa dipakai kan sepatunya, nggak bisa keluar waktu Di itu. rumah aja soalnya. Betul. Jadi ya aku memutuskan ya wes lah, mungkin memang harus saya stop. Jadi ya waktu itu dengan perasaan sedih harus nge-stop gitu. Terus tapi aku belum berhenti bikin konten. Setelah itu aku move ke Instagram. Di Instagram mulai bikin konten tentang videografi, sinematografi, kamera, seperti itulah. Tapi juga aku merasa waktu itu marketnya belum bagus. Channel sampean. Akun Instagramku juga masih belum, kurang growth lah waktu itu. Jadi akhirnya ditumpuk kesibukan juga nih. Akhirnya kampus mulai masuk. Iya. Jadi waktu juga habis di kampus, pulang udah capek, Udah pengen capek, istirahat gitu ya. nah. Belum ngurusin kerjaan-kerjaan lainnya. Jadi ya nggak punya waktu untuk konten. Nah akhir-akhir ini karena ada satu temen alumni juga, Oke. salah satu sahabatku waktu kuliah dulu, dia juga bikin konten nih ceritanya. Tapi dia bikinnya komik. Jadi setiap hari dia ngepost satu komik. Projectnya dia adalah dalam 1 tahun dia harus setiap hari itu ngepost. Berarti ada 365 post. Nah sampai sekarang dia masih belum putus itu rantai postingannya. Sudah 100 hari lebih, belum putus. Terus aku ngeliat kalau dia bisa, mungkin aku juga bisa. Karena dari dulu kan memang pingin, tapi selalu dikalahkan oleh yang namanya kesibukan. Ya banyak alasan lah ininya gitu. Nah sekarang aku pengen lebih menekan diri aja sih, untuk membuktikan kalau mungkin konsisten itu bisa, selama kita bisa smart mikirin caranya seperti apa. Kita bisa bikin sistem yang kita sendiri bisa ikutin terus. Kita bisa nggak putusin itu sistemnya, supaya kita tetap bisa konsisten. Jadi aku mencoba untuk membuktikan itu sih. Dan so far ya ternyata ya bisa jalan sih. Asik. Udah berapa video kira-kira? Mungkin sekitar 1 bulan lebih sih ini baru jalan. Oke. Tapi belum ada putusnya. Berarti 30-an 30 ya? sekian video. Oke. Mantap. Nah itu, kalau misalnya bikin sesuatu yang konsisten tuh kan pasti ya tadi susah. Misalnya kayak karena kesibukan. Terus nggak cuma tentang kesibukan tapi tentang isi dari kontennya itu. Betul. Nah mungkin dari Koko sendiri ada apa ya, semacam caranya Koko supaya bikin konten itu, ini boleh Boleh, seni silakan. mengajar ini ya. Silakan. Gimana? Nah itu apa namanya, kayak gimana sih cara menemukan isi konten yang apa ya bisa menarik orang gitu. Oke. Kalau konten itu sebenarnya pertama yang menurutku ya ini ya, mungkin bisa berbeda untuk banyak orang juga. Kalau menurutku yang pertama yang paling penting adalah kamu sukanya apa. Oke. Kalau istilah banyak orang tuh pakai istilah needs, NICHE gitu ya. Jadi found your needs. Kamu sukanya apa? Kalau misalnya David tadi ngomong 3D, kamu banyak knowledge di situ. Kamu bisa doing a lot of things via 3D. Mungkin itu bisa jadi satu topik yang memang kamu akan menikmati untuk sharing tentang itu. Karena kalau kamu nggak menikmati, jadinya beban lagi. Kalau jadinya beban, konsistensi itu akan makin berat gitu kan, makin susah gitu. Jadi pertama mungkin temukan dulu kamu ini sukanya di mana. Terus kira-kira apakah orang-orang banyak punya masalah di topik itu? Misalnya tadi 3D. Apakah banyak orang merasa 3D itu susah? Merasa 3D itu repot. Tapi mungkin menurut David, enggak loh, sebenarnya enggak serepot itu kok. Nah, kamu caranya membuktikan itu dengan kontenmu. Ini loh sebenarnya enggak susah. Ada trik-trik cepat, ada cara supaya lebih mudah. Mindset apa sih yang perlu dipakai untuk jadi seorang 3D artist misalnya? Ya seperti itu. Jadi kamu harus menemukan kamu sukanya apa, bisa nggak itu menjadi solusi untuk permasalahan banyak orang. Udah itu aja dulu. Oke, berarti ya apa namanya, kita lihat dulu kira-kira hal apa yang kita sukai. Betul. Sama apakah itu bisa menjawab permasalahannya orang gitu ya. Betul. Supaya ya nggak cuman biasnya kita sendiri. Betul. Gitu ya. Karena menurutku sih kalau bikin konten itu nggak cuman entertainment, tapi kita harus punya value di dalamnya. Oke. Karena ya kalau cuman entertainment biasanya cuman sekali lewat udah. Tapi kalau punya value itu bisa ditanamkan ke banyak orang dan bisa berdampak sih. Apalagi kan ya sekarang kalau mau bikin video asal-asalan kan ya udah banyak ya. Maksudnya udah terlalu banyak konten-konten yang ya pokoknya asal bikin aja gitu ya. Nah itu oke. Nah terus ngomongin tentang isi konten. Nah kalau David lihat nih di kontennya kemarin itu ada konten yang lagi tiba-tiba naik tinggi gitu ya. Langsung 20.000, 12.000. Nah itu salah satunya membahas tentang kegelisahan apa ya, anak muda juga mungkin ya, tentang perkuliahan gitu, tentang kesibukan, yaitu adalah tentang topik ambisius. Oke. Nah itu kalau David sendiri sih ngelihat memang di zaman-zaman sekarang ini ya emang lagi ini sih tinggi banget
anak-anak yang cukup ambisius gitu, kayak apa ya, hustle culture gitu ya. Yes. Hustle Hustle culture-nya culture. lagi tinggi banget ya, termasuk aku juga belajar sih ini untuk nggak terlalu yang ambisius yang gimana. Nah itu menurut pandangannya Koko sendiri, ambisius menurut Koko itu harusnya seperti apa gitu. Oke. Jadi sebenarnya kemarin kenapa aku ngangkat topik ambisius di Instagram itu karena memang aku sendiri setelah 5 tahun ngajar, itu tiap generasi, tiap angkatan itu karakteristiknya beda-beda. Apalagi di beberapa tahun belakangan kan kena online ya. Ya. Dan itu perubahan karakternya itu kerasa banget. Dan tiba-tiba banyaklah muncul anak-anak yang ambisius, bahkan terlalu ambisius. Tapi jangan salah, ambisius itu sebenarnya bagus. Karena kalau kamu ambisius, kamu punya ambisi kan berarti. Kamu punya goal, kamu punya tujuan. Kamu punya sesuatu yang ingin dicapai. Kenapa kamu kuliah? Oh, karena aku pengen ini. Itu bagus sebenarnya. Kamu punya dorongan, kamu punya motivasi lah gitu. Jadi bukan tipe anak yang kalau kuliah itu cuman ya karena disuruh mamaku, disuruh apa. Bukan. Kamu bagus kalau kamu punya ambisi, tapi kadang ambisi itu yang membutakan kamu. Kamu merasa hidupku di perkuliahan, tujuanku di perkuliahan hanyalah untuk mengejar ambisi itu. Tapi kamu akhirnya nggak menikmati prosesnya. Kamu nggak bisa enjoy di kuliah. Kamu merasa selalu tertekan. Kamu merasa, aku ini ya ngejar itu tok loh. Yang lainnya itu menurutku nggak seberapa penting. Lebih penting tujuanku. Nah itu sudah salah kalau kayak gitu. Harusnya kalau kamu ambisi, boleh, bagus banget. Tapi ya ambisinya dikejar dengan cara-cara yang benar juga. Dan apa ya, jangan melupakan sisi sosial ya toh, sisi pertemanan juga. Karena kuliah itu waktu yang menyenangkan kan. Bukan cuma soal belajar dan berkarya, tapi juga relasi sama banyak orang. Gitu sih. Mumpung lagi banyak-banyaknya waktu kuliah. Betul. Oke, iya sih. Apalagi sekarang itu kan kalau di luaran sana itu ya ngomongnya kalau misalnya kamu mau mendapatkannya ya kamu harus bisa fight for it gitu kan. Betul. Ya mungkin karena hal itu banyak anak-anak yang ngerasa harus bisa menghalalkan segala cara gitu Yes. ya. Nah, kalau dari Ko Alex sendiri, kira-kira menurutnya Koko ini kalau orang udah ambisius ya Ko, itu hal apa sih yang maksudnya bisa terjadi kalau misalnya ambisiusnya ini sampai salah jalan gitu, supaya mungkin ini bisa dihindari sama teman-teman mungkin yang ngerasa selama ini cukup punya ambisi yang tinggi, termasuk aku pribadi. Aku di keadaanku sekarang ya memang kayak aku juga punya ambisi yang tinggi karena juga aku kan kalau di kuliah kan nggak cuman mikirin kuliah doang, tapi ada yang dipikirin di luar. Nah, mungkin dari Ko Alex punya tips kayak supaya menghilangkan sisi ambisius yang nggak baik gitu. Oke. Pokoknya gini, kalau orang sudah terlalu ambisius, biasanya dia akan sangat tidak menikmati kuliahnya. Dia akan serius banget sepanjang tahun, sepanjang semester. Yang bisa dipikirkan cuman ya apa caranya aku bisa mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah ini. Gimana caranya tugasku ini bisa bagus. Gimana caranya aku bisa menang lomba ini. Biasanya hal-hal seperti itu yang banyak muncul di anak-anak yang yang keliru lah cara untuk menjalankan misi ambisiusnya gitu ya. Jadi banyak orang itu yang sampai akhirnya mereka mengorbankan banyak waktu nongkrongnya sama teman-temannya. Kadang mereka teman-temannya sampai mikir ini orang sombong banget gitu. Tiap kali diajak nongkrong nggak mau, alasannya kerja tugas lah, banyak deadline lah. Bahkan ya dia akan kesulitan untuk membangun relasi akhirnya dengan teman-teman satu angkatannya, dengan teman-teman lainnya mungkin. Pokoknya secara relasional akan terganggu sih gitu biasanya. Iya sih, tapi ya memang nggak apa-apa, maksudnya selektif dalam pertemanan. Kayak memang ada kan kayak beberapa grup-grup pertemanan yang mungkin dirasa kayaknya mereka nggak terlalu cocok sama diri kita, mungkin kita terlalu sering diajak keluar gitu ya kita juga harus pintar-pintar buat nolak gitu kan. Oke. Nah, terus selain tentang ambisius, ini kan kalau misalnya di anak muda zaman sekarang itu mereka itu lagi tinggi-tingginya itu mementingkan prestasi. Nah, dengan anggapan bahwa semakin kamu prestasinya luar biasa, nanti waktu di tempat pekerjaan itu bakal punya status lebih tinggi. Nah, kalau Koko ini kan sekarang ibaratnya udah di dunia profesional, jadi udah kurang lebih tahu
tentang hal tersebut. Nah, mungkin kalau dari Koko POV-nya kalau misalnya mau hiring seseorang atau apa itu kayak Koko apa sih yang paling Koko lihat sebenarnya selain tentang prestasi tinggi apa gitu. Oke, ini mungkin tapi again ini mungkin nggak berlaku untuk semua ya. Mungkin ada beberapa yang menerapkan sistem yang berbeda. Tapi kalau menurutku pribadi, prestasi itu penting, memang penting. Tapi prestasi bukan semuanya. Jadi kalau kamu tadi bilang kalau misalnya ada anak yang beranggapan dia punya banyak prestasi dengan harapan di tempat kerjanya dia punya status atau lebih dipertimbangkan gitu ya. Mungkin memang ada yang seperti itu kenyataannya. Ya. Tapi kalau menurutku yang lebih penting daripada prestasimu, attitude-mu satu. Kedua, kamu mau bekerja kerasnya seperti apa. Ketiga, kamu cocok nggak sama orang-orang di tempat kerjamu nanti. Karena kamu punya skill banyak, kamu hebat, kerjaanmu bagus misalnya, tapi kamu nggak bisa berkomunikasi dengan baik sama timmu, sama klien, itu juga akan menyusahkan. Jadi Sih. menurutku jauh lebih penting itu komunikasi, attitude itu jauh lebih penting daripada prestasi. Karena prestasimu waktu kuliah itu sebenarnya tidak menjamin kamu lulus akan dapat kerjaan yang tinggi, apalagi langsung dapat kerjaan itu nggak menjamin. Karena kalau ngomongin kerjaan ya ini konteksnya ya. Kalau ngomongin kerjaan ya hal penentunya banyak, bisa jadi memang masih penuh timnya, bisa jadi lapangan pekerjaannya nggak ada. Jadi bukan karena kamu nggak punya prestasi, bukan gitu sih menurutku. Oke, ya jadi buat Visual Pips di sini saran dari Ko Alek memang prestasi itu penting, tapi jangan sampai yang lain-lain dilupakan seperti attitude, terus gimana cara kita membawa diri. Betul, itu penting banget sih. Penting banget. Itu penting banget. Apalagi kalau misalnya apa ya, kadang-kadang itu yang bikin annoying itu kalau orang-orang yang udah punya prestasi tinggi itu kan bawaannya, wah aku kan sudah bisa. Betul, betul. Yes, kayak gini-gini gampang lah. Nah itu kan kurang memberikan impresi yang baik. Betul, betul, betul. Oke, nah mungkin selain dari masalah tentang ambisius dan apa ya kayak ingin mencapai prestasi yang tinggi, mungkin menurut dari Ko Alek hal apa yang perlu diketahui sama anak-anak muda zaman sekarang supaya mereka itu bisa apa ya selain mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan, mereka juga bisa apa ya punya value yang tinggi di mata masyarakat gitu. Oke. Punya value ya, wah berat sekali ya Berat kasih sekali. pertanyaannya. Tadi kan sempat dibahas kan, Oh, iya. kita harus punya value. Betul, gitu. betul. Aku tipe orang yang dari kecil memang selalu pingin apa ya, pingin punya dampak positif ke lingkunganku. Mungkin nggak semua orang. Ada orang yang cuma pingin hidupku ya wis pokoknya aku hidup, makan, kerja, Semua berpenghasilan, tercukupi. semua tercukupi. Aku nggak mengganggu orang ya sudah baik. Tapi kalau aku dilengkapi dengan berbagai berbagai privilege lah kalau bisa diomong ya. Entah itu pekerjaanku, entah itu orang-orang di sekitarku, keluargaku, skill yang aku punya. At least aku bisa membantu orang lain yang punya masalah di bidang itu. Jadi aku bisa berdampak sih ke orang lain. Aku sangat mementingkan itu. Kenapa? Karena ya kalau kita nggak mulai berdampak untuk sekitar, ya sekitarmu itu akan diem gitu terus gitu. Kalian pasti sudah ngerti banget kalau generasi sekarang ini atau era-era sekarang ini itu kan apa ya bisa dibilang banyak banget polusi negatif lah ya di kehidupan kita ya. Kita nyebutnya polusi karena keluarnya banyak dan berasap dan kita nggak bisa lihat sudah menyatu sama kehidupan kita gitu. Nah kalau hal-hal itu nggak dikurasi nanti ya kehidupan generasi-generasi berikutnya ya akan semakin gelap, semakin nggak enak gitu. Nah menurutku kita bertanggung jawab akan hal itu. Caranya gimana? Ya sharing kira-kira value apa yang kamu pegang di kehidupanmu, kamu itu appreciate nilai-nilai apa sih gitu. Nggak selalu nilai keagamaan lo ya di sini aku ngomong, tapi hal-hal apa yang kamu percayai. Oh misalnya kita tuh harus adil, kita tuh harus baik, kita tuh gimana sih caranya berbuat baik sama sesama. Hal-hal sesimpel itu aja. Kadang orang tuh masih perlu diingetin kok. Salah satunya dengan cara lihat video reelsnya ini. Ya salah satunya dengan cara bikin konten gitu ya. Oke. Nah, iya sih asik. Soalnya kalau misalnya apa ya kenapa value penting itu menurut aku karena itu yang bisa jadi boundariesnya Betul, kita. setuju sekali. Kalau misalnya kita ketemu sama orang kan pasti ya ketemu dengan orang macam-macam. Dengan kita punya value tersendiri, ya itu yang bikin kita unik sama kita nggak mungkin gampang kayak ke bawah arus juga. Betul, gitu kan. betul. Oke, nah tadi sempat ada kata-kata yang cukup booming juga ya zaman sekarang.
privilege. Oke. Nah, Ini semua kontenku kayaknya diurut ya. masih nyambung ini, Masih masih nyambung. nyambung kan ya sekarang ini banyak yang bilang wah ini sukses karena privilege atau mungkin ini bisa apa ya bisa dikenal banyak orang karena privilege gitu. Padahal sebenarnya privilege itu kita semua di sini menurutku punya privilege-nya masing-masing. Betul. Nah, Setuju banget. kalau dari Ko Alex sendiri, kira-kira pandangan Koko tentang privilege itu seperti apa sih? Oke. Jujur ya, dulu aku anak yang sempat iri dengan orang-orang yang punya privilege lebih dari aku. Misalnya nih. Sama. Misalnya nih, manusiawi ya, Manusiawi. manusiawi banget. Misalnya nih, ada satu anak gitu ya, cowok sebutnya. Dia cowok yang seorang videografer juga nih. Videografer, tapi dia punya privilege lebih dari keluarganya. Misalnya keluarganya lebih punya status ekonominya lebih atas misalnya. Dia dengan mudah bisa beli alat-alat terbaru, alat-alat yang paling mahal gitu. Gak usah banyak mikir lah. Gak usah banyak mikir lah, tinggal Pak aku mau beli ini, besoknya ada. Sempat iri, jujur aja sempat iri. Tapi terus aku ngelihat anak ini perkembangannya nggak bisa secepat itu ternyata. Mungkin dia punya privilege lebih, dia disupply dana oleh orang tuanya, dia disupport relasi orang tuanya. Terus aku sempat ngomong sama papaku juga, loh Pak, aku dulu sempat iri loh Pak sama teman-temanku gitu. Terus papaku bilang gini, di mobil aku masih ingat banget itu malam-malam di mobil aku lagi nyetir berdua sama papaku. Kita ngobrol, aku ngomong gitu, papaku ngomong gini, punya privilege itu memang menyenangkan loh. Tapi akan lebih menyenangkan kalau kamu itu bisa melihat proses tanpa ada privilege. Artinya apa? Artinya kamu yang berjuang gitu. Kalau kamu mengandalkan privilege doang, berarti yang berjuang privilege-nya, bukan kamunya. Prosesnya itu yang jauh lebih penting daripada privilege-nya. Dengan adanya proses, kamu nanti bisa mengejar privilege yang lain. Tapi dengan privilege, kamu belum tentu bisa berproses. Karena semuanya udah disediakan itu tadi. Wah, gila sih, keren banget. Memang apalagi kan sekarang itu ya apa ya nggak bisa dipungkiri, aku juga punya apa ya lingkungan juga ya memang ada beberapa yang punya privilege secara keuangan lebih tinggi daripada aku dan memang ya nggak jarang juga aku ngerasa kok gampang banget ya kelihatannya misalnya kayak keseharian tuh nggak usah terlalu musingin seputar hal yang ini gitu cuman yang dia ngomong aku bener sih kayak misalnya justru proses itu lebih penting daripada apa yang kita punya. Betul. Soalnya kalau misalnya kita semakin apa ibaratnya gendut secara pengetahuan, secara mentalitas itu justru yang kita bawa untuk bisa dapetin sesuatu yang ya kayak material dan lain-lain. Betul, gitu setuju banget. Oke, ya sih mantap banget. Nah mungkin kalau dari Ko Alex sendiri, selain hal-hal yang tadi kita udah bahas, mungkin Koko punya apa ya, suatu hal yang pengen disampaikan juga nggak ke teman-teman Vistra di sini? Ini bukan closing sih, cuman bukan ya? ini masih panjang sih sebenarnya. Mau sampai 2 hari boleh Pak? Iya. Mungkin kayak hal apa yang masih Koko lihat di lingkungan anak-anak kuliah mungkin ya, yang Koko rasa kayaknya perlu Koko suarakan buat mereka. Oke. Itu sih yang penting adalah masih hubungannya sama ambisius dan proses ya. Aku sekarang ini sering banget dan banyak banget ngelihat anak-anak ini kurang bisa enjoy dengan perkuliahannya. Balik lagi ke topik awal, mereka kuliah hanya mengejar ambisi tanda kutip gitu ya. Ya kita nggak bisa nyalain, kita nggak bisa tahu ambisinya mereka munculnya dari mana juga. Karena banyak kasus ambisi itu biasanya diturunkan dari orang tuanya, lingkungan sekitarnya, dari sosmed gitu ya. Kompetitif, sosmed itu secara nggak langsung mempengaruhi kita banget loh. Kayak kita secara nggak sadar di brainwash, kita secara nggak sadar di labelin. Kalau anak umur segini itu paling nggak minimal punya apa? Banyak kan kamu lihat. Nah itu secara nggak sadar tuh bikin kita jadi membandingkan diri sih. Akibatnya kita jadi nggak enjoy, kita terkunci dan terpenjara di ambisi itu tadi. Jadi kalau aku bisa berpesan pada teman-teman semuanya ya nikmati aja proses kuliahnya, nikmati nongkrongnya, itu juga harus dinikmati. Nikmati kumpulin banyak teman, nikmati rapat-rapat kepanitiaan, nikmati pulang malamnya. Nikmati juga proses susahnya ACC sama asdos dan dosenmu itu dinikmati loh. Ya, dinikmatin ya teman-teman. Itu kan proses ya. Iya. Kalau sama asdos aja kalian sudah mengeluh, nanti kalian lulus ketemu klien jauh lebih susah. Dan kalau kalian nggak bisa menikmati itu, ya semuanya dalam itu kalian nggak bisa menikmati. Karena kan kalau kalian mau dapat enaknya ya nikmati yang nggak enaknya dulu kan. Kamu mau bisa berlari ya kamu belajar jalan.
Tahu kan anak kecil itu susahnya belajar jalan kayak apa? Iya. Dari merangkak, jatuh berkali-kali. Tapi ya bangun lagi, belajar lagi. Ya gitu. Jadi jangan terlalu fokus untuk mencari prestasi atau ambisi, tapi nikmatilah kehidupan perkuliahanmu. Enak nggak enaknya semuanya dijalani, dinikmati, karena memang ya begitulah perkuliahan. Nggak semuanya bisa 100% enak. Iya. Aku sering banget dengar sekarang tuh anak, aduh kok tugas lagi. Terus di mata kuliah lainnya, kamu kenapa nggak ngerjain tugasnya? Soalnya ngerjain tugas yang lainnya. Jadi tugas-tugas itu dijadikan alasan untuk nggak ngerjain tugas lainnya gitu loh. Terus kan kayak jadinya Numpuk juga. bukankah tugas itu juga kewajiban mahasiswa memangnya gitu loh. Kenapa kamu menyalahkan tugas gitu? Karena kan kewajiban mahasiswa memang kerja tugas. Kewajiban anak sekolah belajar, kerja PR. Ya udah benar. Iya, iya. Kenapa kamu mempermasalahkan itu? Nah, kalau kamu bisa menikmati itu, ya nanti biasanya prestasi akan datang sendiri lah. Bukan berarti prestasi akan selalu datang loh ya. Iya. Enggak. Tapi biasanya kamu akan bisa lebih menikmati setiap prosesnya. Kayak gitu. Ya, setuju sih. Soalnya kalau misalnya apa ya, tadi tentang membanding-bandingkan diri itu memang hal yang paling apa ya, relate mungkin ya dengan kehidupan aku. Apalagi kalau misalnya ngelihat kayak orang lain udah lebih jago nih daripada aku harus lebih jago lagi. Tapi ya nggak selalu benar kayak gitu, karena ya kita kan punya, kalau aku dengar sih ada orang yang bilang kita punya timeline waktunya sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya kita dalam hidup ini ya, kalau misalnya masih belum bisa, ya mungkin masih belum waktunya gitu. Betul. Mungkin aku mau nambahin itu sedikit sih. Itu benar, ada artikel yang aku pernah baca juga. Jadi ketika kita membandingkan diri sama orang lain itu sebenarnya nggak relate. Kenapa? Karena timelineku sama timelinemu beda. Mungkin timeline itu kita jalannya nggak harus bareng gini loh. Bisa jadi kamu duluan mulai, terus baru aku ngejar. Kalau aku nggak bisa ngejar, ya udah. Karena memang speednya kita masing-masing kan beda-beda. Jadi benar-benar jalan hidupmu tidak bisa dibandingkan sama jalan hidupku. Memang nggak bisa sih. Karena kita sudah punya alurnya sendiri-sendiri. Semua sudah ditentukan sama yang di atas kan masing-masing ya. Iya. Kenapa aku mencoba untuk mengikuti kamu gitu? Karena ya yang harus kita ikuti ya apa kata hati kita sih sebenarnya. Pinginnya apa, ya itu yang harus kita ikutin. Bukan ngikutin apa kata dunia. Yes, apa kata dunia? Apa kata dunia. Setuju. Bahkan juga ada semacam apa ya? Ini statementnya memang agak kontroversi sih. Ini aku nggak tahu Koko setuju apa enggak ya. Cuman ada yang bilang kalau misalnya ada yang bisa berlari, tapi ada yang juga yang bisa jalan. Nah, mungkin ada yang pro-nya kayak, oh iya memang, soalnya kan ya kita kayak tadi timelinenya beda-beda, jadi tujuannya tetap sama, tapi bedanya ada yang lari, ada yang jalan. Betul. Jadi cepetan mana nih gitu. Tapi ada satu lagi yang mungkin kontranya ya, dengan keadaanku sekarang ya aku harus mau gak mau lari gitu. Jadi kalau menurutku pribadi sih ya memang ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan kita untuk tetap berlari. Betul. Jadi nggak bisa terus berjalan. Benar. Kayak dengan anggapan, kan timelinemu beda sama Iya, timelinemu. betul. Berarti maksudnya nggak bisa secara mentah hal itu tadi kita ambil lah ya. Tetap harus melihat situasional, konteksnya, kondisi kehidupan masing-masing beda-beda. Iya. Jadi tetap harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu skill yang kita butuhkan banget sih juga. Nggak dari awal, maksudnya kayak saklek ini Betul. doang. Mungkin nggak boleh. Di tengah jalan mungkin ada waktunya kita buat lari ya. Kalau sampai nggak lari ya emang kayak Betul. mungkin kesempatannya hilang juga. Betul banget. Setuju. Oke. Mantap. Iya sih, ini hari ini benar-benar apa ya, kita sangat-sangat kenyang ya hari ini. Udah bahas tentang ambisius, udah bahas tentang privilege, yang terakhir kita juga udah bahas tentang timeline hidupnya orang itu beda-beda. Nah, jadi untuk Fistrapis di sini mungkin Koko ada kata-kata terakhir mungkin buat mereka, kira-kira dalam umur mereka yang mungkin 20-an ya kurang lebih sekarang. Aku ya masih 20-an kok. Oh iya, masih 20-an ya. Oke. Oh iya, memang benar sih. Memang benar sih. percaya 20 itu. ya, memang benar sih. Nah, mungkin Koko ada pesan-pesan buat mereka nggak untuk di umur mereka yang 20-an ini, kira-kira hal apa yang benar-benar harus mereka miliki dalam hidupnya mereka supaya mereka bisa jadi bekal nih selama umur 20-an sampai 30 dan 40 tahun gitu. Oke. Buat teman-teman Hima Fistra ya, satu hal yang penting buat kalian miliki sepanjang hidup adalah nilai. Bukan nilai A, nilai B, nilai C, tapi nilai apa yang kalian pegang dalam hidup. Karena sekarang, generasi sekarang, zaman sekarang ini sudah susah gitu ya. Apalagi kita berpuluh-puluh tahun ke depan. Nanti hidup itu akan makin susah. Bukan hidup itu akan makin mudah, enggak. Yeah. Hidup akan makin susah.
Jadi kalau kalian nggak punya nilai yang kalian pegang, kalian akan ikut arus terus. Dan kalau kalian ikut arus terus, nanti suatu saat kalian akan terbawa arus itu, kalian akan capek, kalian akan tenggelam gitu. Jadi kita butuh banget nilai-nilai yang kita pegang, nilai-nilai positif supaya jadi pegangan hidup kita terus. Supaya kita nggak selalu ikut arus, tapi kita mungkin bisa berenang melawan arus, menciptakan gelombang sendiri, gelombang baru, yang mungkin bisa jadi lebih baik dan mungkin jadi berkat juga untuk orang lain. Gitu sih. Oke, sekali lagi thank you Kak Alex udah meluangkan waktunya di tengah panas teriknya matahari ini. Sekali aja dari tadi. Udah mau sharing-sharing di podcastnya Hima. Kalau misalnya nanti teman-teman mau di refresh atau mungkin di remind setiap harinya, Setiap hari. bisa di follow Tekanan IG-nya ini Alex ini supaya konsisten ya. Oh iya, terima kasih tekanannya ya Pak ya. Enggak, memang kontennya aku Alex bagus-bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka buat videografi atau hal-hal seputar itu bisa lihat-lihat di tempatnya aku Alex. Ini Alex atau yang satunya di Eternal Creative Visual. Oke, sekian dari aku Fortino. Sorry kalau misalnya ada salah kata. Sampai jumpa di Visra Podcast yang lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Wave Beats Music.